Jadi saya izin Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada beberapa hal terkait dengan kegiatan hari ini. Kebetulan saya juga baru di jajaran dinas sosial bergabung. Kurang lebih tadi saya bicara sebentar dengan Pak Kiai. Kalau Pak Kiai November ya Pak Kiai. Saya di 1 September 2021. Saya bergabung dengan dinas sosial, di alih tugas tadinya berkarirnya saya 21 tahun itu di wilayah Jakarta Timur, dari kelurahan, kecamatan sampai di tingkat kota. Kemarin kebetulan alih tugas cari pengalaman baru, dan rupanya salah satunya ya agak melekat juga ya, dari wilayah pernah lurah, pernah camat, ngurusin keagamaan, begitu dinas sosial ketemu juga agama gitu. Walaupun saya nanya, kok dinas sosial ada urusan agama ya, bingung juga kita ya. Biasanya kan cuma ngebagi-bagi sembako gitu, pikir saya tadinya gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa amanah dari Ibu Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, dalam rangka alih tugas itu hal yang biasa, promosi maupun mutasi, termasuk jabatan itu adalah amanah. Alhamdulillah, penilaian pimpinan Pak Ahmad dengan Pak Eko sudah betul-betul menjalankan amanah ini dengan baik dan benar. Terbukti dengan silaturahmi dan keguyuban PPIJ dan JIC, ini bisa terdongkrak tadi sudah disampaikan oleh Pak Zul yang baru, sampai mendunia gitu ya. Kenapa mendunia? Memang satu-satunya Pemprov ya yang ada di Indonesia, cuma Provinsi DKI Jakarta yang berani memberikan peran terhadap pembinaan keagamaan. Kita tahu, jadi salah satu kenapa nempelnya agama itu di daerah itu susah gitu ya. Taruh di Pusbinro nggak juga gitu ya, karena tidak ada intervensi birokrasi pemerintahan. Ditaruh di Biro Bintal Kesos, dia bukan unsur pelaksana sebagai dinas teknis atau unsur pelaksana teknis, tetapi hanya unsur kebijakan. Kenapa seperti itu? Karena ada 12 pelimpahan kewenangan pemerintah pusat dengan daerah, salah satunya adalah agama. Jadi agama tidak diturunkan pelimpahan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Makanya kalau kita dengar atau mungkin dari Kementerian Keagamaan itu tidak ada unit teknis yang ada di pemerintah daerah. Jadi dia ada Kanwil Depap, kemudian ada sampai dengan di kecamatan KUA. Cuma karena kita tahunya KUA itu cuma ngurusin orang kawin doang kan begitu ya, bukan ngurusin silaturahmi antar agama gitu ya. Nah seperti itulah, jadi kenapa dinas sosial juga akhirnya ditempelin gitu, karena salah satunya seperti itu. Dan keberanian dari Pemprov DKI mencetuskan PPIJ itu merupakan satu dorongan juga para alim ulama, khususnya para kiai yang ada di Pemprov DKI sendiri. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang ada di PPIJ ini bisa mengakomodir seluruh permasalahan-permasalahan khususnya di agama Islam. Sebetulnya agak ngeri ini kalau lihat tagline-nya, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Berarti kan ada semacam pelatihan, pembinaan, termasuk mungkin ada taklimnya, apalagi difasilitasi ada ruang-ruang kelas ya, ada juga ruang menginap gitu. Jadi kalau lulusan dari PPIJ, kita berharap ini melahirkan kiai-kiai baru, mubalik baru, dai-dai baru, dan ustadz-ustadz baru yang bisa memberikan syiar agama Islam yang lebih baik bagi generasi muda. Nah, seharusnya seyogianya seperti itu. Tapi hati-hati juga, yang nggak lulus berarti kan punya agama penyimpangan nantinya begitu. Makanya mungkin nanti Pak Zul dalam rangka tagline-nya Pemprov DKI saat ini kolaborasi dan akselerasi, silakan gandeng dengan seluruh potensi yang ada, stakeholder yang ada di wilayah Jakarta Utara khususnya, maupun dengan Pak Camat dan Pak Bulura, bagaimana kegiatan-kegiatan keagamaan itu bisa dilakukan di sini, terutama dalam rangka memberikan pengarahan atau memberikan pembinaan-pembinaan kepada generasi muda. Mohon izin Pak Kiai, biasanya anak muda kalau diundang untuk taklim, ya, untuk maulid, biasanya agak malas. Tapi kalau diundang hiburan gitu ya, ada bandnya, apalagi ada dangdutnya, itu mereka pada demen. Ya, dari malam minggu itu ya, dari hari Jumat dia udah siapin tuh, siapin kostumnya, ya, siapin arah rutenya, siapin tempat duduknya segala macam. Tapi kalau udah urusan agama, ini anak-anak muda biasanya agak kreatif, nggak suka gitu ya.
Dan kalaupun ada yang datang, biasanya dia 4L, ya, lo lagi gitu ya. Misalnya ada salah satu taklim besar mengadakan kegiatan maulid, ya mereka datang dengan taklimnya itu, dengan atribut taklim. Kemudian taklim yang lain ada kegiatan tablik akbar, dia hadir. Ya biasanya 4L. Makanya pengembangan daripada hasil output PPIJ kita berharap di tangan Pak Zul nanti lahirlah generasi-generasi muda yang memiliki karakter agama, kemudian memiliki potensi keimanan serta ketakwaan untuk tetap beribadah sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kenapa tadi tak kenal maka tak sayang gitu? Sama gitu ya. Saya juga karena ini newcomer baru, insya Allah mudah-mudahan nanti Pak Zul bisa memberikan satu nuansa baru, bisa mengenalkan PPIJ ini kepada wilayah sekitar. Kalau dibilang tadi juga Pak Zul, saya di depan kantor nanya sama pamdalnya, ruang audiovisual siapa, di mana, apa itu Pak gitu, ruang Haji Jelani. Wah, Haji Jelani lagi keluar Pak, lagi kayaknya nggak ada Pak gitu. Saya bilang ini ruangan Haji Jelani orang apa? Jadi itu pamdal tadi ya, pamdal. Dia nggak tahu juga nih ruangan di sini. Datang saya ke belakang, saya muter, akhirnya nemu juga di situ. Jadi mungkin itu tadi Pak Zul, nanti ke depan dengan situasi potensi yang ada segini bisa diperkenalkan. Kebetulan Pak Zul, karena saya juga salah satu kegiatannya adalah pembinaan generasi muda di bidang kepramukaan. Di bidang kepramukaan ini ada salah satu potensi Pak Zul. Jadi mungkin saat ini peserta didik dalam rangka mengintervensi kegiatan belajar mengajar bukan cuma sekedar melahirkan generasi-generasi muda yang cerdas terhadap nilai akademik, tetapi juga punya nilai etika. Nah, makanya mungkin Pak Zul nanti berkolaborasi dengan Sudin, minimal Sudin Pendidikan, bagaimana memberikan suasana mengajak para sekolah-sekolah siswa-siswanya daripada persaminya jauh-jauh, mendingan di sini dengan pembinaan-pembinaan keagamaan. Dan insya Allah mudah-mudahan para kepala sekolah ini punya anggaran, Pak Zul. Ada BOP dan BOS-nya dia, dan mereka kadang-kadang juga suka bingung mengalokasikan kegiatan ini. Mungkin nanti dengan Pak Kiai dan Pak Zul bisa berkolaborasi. Biasanya kan kalau masalah urusan keuangan, ini Pak Zul ada rambu-rambunya Pak Kiai. Berarti harus didorong dengan Pak Kiai nih, ya, dengan kelembaganya Pak Kiai. Karena kalau PKS-nya secara utuh, satu kegiatan itu nggak masalah. Tapi kalau urusan duitnya, itu nanti takutnya banyak fitnah. Ya, dalam rangka transparansi akuntabel, silakan nanti Pak Kiai berkolaborasi dengan sekolah-sekolah. Dan ini juga mungkin dititipkan juga kepada Pak Camat dan Pak Lurah di sekitar sini, silakan manfaatkan kemegahan daripada gedung JIC ini dengan sarana prasarannya yang ada untuk bisa memberikan satu nuansa peningkatan keimanan ketakwaan kita terhadap menganut ajaran agama Islam. Dan saya berharap juga, karena biar bagaimanapun sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memiliki manfaat. Untuk itu saya juga silakan, mumpung saya masih jadi sekretaris kepala dinas, manfaatkan sebaik-baiknya adanya keberadaan saya. Dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif dalam rangka peningkatan khususnya kinerja daripada dinas sosial. Tadi doanya saya ngeri gitu, ya, mudah-mudahan jadi kepala dinas. Saya di eselon 3 itu sudah 16 tahun Pak, 16 tahun. Jadi kalau untuk hal seperti itu agak-agak takut, jujur aja saya takut. Karena apa? Takutnya gitu ya, eselon 2 itu memang kalau dilihat jabatan itu amanah, tapi orang terkadang melihat kulit ya. Contoh ya, tetangga, dia mah enak ya tetangga ya, tiap Sabtu Minggu jalan, padahal nggak tahu mungkin ya jalannya boleh ngutang, atau mungkin jalan juga diajak orang gitu, sama gitu ya. Jadi sekdim saya enak ya, cuman datang pidato, makan pulang, udah gitu ya. Ya, duduknya di depan lagi, datangnya pada terlambat gitu ya. Enggak gitu. Tapi yang jelas apapun yang kita diberikan amanah pasti punya resiko. Namun untuk itu mungkin pesan dari Bu Kadis, silakan nanti Pak Zul jalankan amanah ini sebagai pengembangan PPI, dan berharap juga Pak Ahmad dan Pak Eko jangan putus semangat. 7 tahun bisa menjadi satu bahan evaluasi dan introspeksi dalam rangka peningkatan prestasi karya dari Pak Zul dari Pak Ahmad maupun Pak Eko di kemudian hari dalam berkarir. Itu saja mungkin kurang lebihnya.
mohon maaf atas perilaku lisan dan sikap saya yang kurang sempurna, karena biar bagaimanapun sikap saya seperti ini hanya ingin mendekatkan kepada Bapak Ibu sekalian menjadi satu keluarga besar daripada Bapak Ibu sekalian. Silakan saya dianggap sebagai adik atau sebagai kakak atau sebagai anak, ya, tapi insya Allah mudah-mudahan jangan sebagai mantu, karena yasinan masih kuat ya istri saya sama ibu saya supaya pulang dengan sempurna. Kurang lebihnya demikian. Billahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.